Tim nasional Maroko tiba-tiba tampil mengejutkan di Piala Dunia 2022 Qatar. Di awal kompetisi, nggak banyak yang menyangka kalau Hakim Ziyech dan kawan-kawan berhasil lolos ke babak semifinal. Pertahanan rapat sampai doa ibu masing-masing pemain menyelimuti drama kelolosannya. Cetak Gol coba merangkum kronologi Maroko singkirkan Portugal dan lolos ke semifinal sebagai berikut. Penghancur tim raksasa. Tim nasional Maroko mengawali Piala Dunia kali ini dengan hasil yang positif. Terbukti pada fase grup, skuad asuhan Walid Regragui itu berhasil keluar sebagai juara grup F. Pada laga pertamanya mereka berhasil menahan imbang Kroasia yang merupakan finalis Piala Dunia sebelumnya. Bahkan mereka memberikan perlawanan yang sengit dengan melepaskan 8 tembakan. Sang pelatih Walid Regragui mengaku cukup puas dengan hasil tersebut. Kroasia yang mampu mereka tahan imbang saat itu nyatanya adalah tim kuat yang sekarang melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Brazil. Hasil positif semakin terasa di babak kedua penyisihan melawan Belgia. Skuad Singa Atlas berhasil menekuk Belgia dengan 2 gol tanpa balas. Saat itu kekalahan Belgia cukup mengejutkan mengingat skuad asuhan Roberto Martinez itu masih dihuni oleh pemain-pemain dari generasi emasnya. Maroko juga mampu kalahkan Kanada di partai terakhir babak grup. Nggak hanya itu, di babak 16 besar mereka juga tampil mengejutkan setelah membuat timnas Spanyol tersisih dari Piala Dunia. Pada laga ini Achraf Hakimi dan kawan-kawan menang lewat drama adu penalti setelah mengakhiri babak normal dengan skor 0-0. Menariknya, saat sesi adu penalti, ketiga penendang Spanyol gagal menjalankan tugasnya. Mereka adalah Pablo Sarabia, Carlos Soler, dan juga Sergio Busquets. Kemenangan itu membuat Maroko dipastikan lolos ke babak perempat final. Sang pelatih juga sangat bangga dengan skuadnya. Dia mengatakan Achraf Hakimi dan kawan-kawan sudah menunjukkan permainan yang luar biasa. Kehebatan Yassine Bounou dan pertahanan Maroko. Keberhasilan skuad Singa Atlas nggak terlepas dari kerasnya lini pertahanan mereka. Apalagi kiper Sevilla FC ini menjadi bintang kemenangan Maroko. Dari mulai kompetisi sampai dengan babak semifinal, gawang yang dijaga Bounou hanya dibobol 1 kali saat laga kedua babak penyisihan oleh timnas Kanada. Nggak hanya itu, pada laga 16 besar, pemain 31 tahun itu juga melakukan 3 save krusial. Bounou menjadi satu-satunya kiper asal Afrika yang menepis lebih dari 2 tendangan penalti pada pertandingan yang sama. Bahkan di laga terakhir menghadapi Portugal, Bounou juga melakukan penyelamatan gemilang. Dia mengatakan kemenangan itu berhasil diraih karena pemain bertanding dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati. Selain berkat Bounou, mereka juga punya lini pertahanan yang nggak kalah kerasnya. Sektor itu dijaga oleh pemain mentereng seperti Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Romain Saiss, Jawad El Yamik sampai Yahya Atiyah Allah. Dari keempat pemain itu ada Achraf Hakimi yang menjaga sayap lini pertahanan dengan baik. Bahkan dia sempat menyumbangkan 1 assist di Piala Dunia ini. Selain itu, lini pertahanan skuad Atlas juga dinilai paling solid karena penyerang andalan tim kuat pun gak mampu membongkar pertahanan Maroko yang dijaga oleh Achraf Hakimi dan kawan-kawan. Ingin mencetak sejarah baru. Setelah memastikan lolos ke perempat final, Walid Regragui bercita-cita untuk mencetak sejarah baru untuk tim nasional Maroko. Dirinya ingin memberikan pencapaian sebagai negara Afrika pertama yang mampu mencapai babak semifinal. Nada optimis ini bukanlah tanpa alasan. Sebelumnya, pelatih 47 tahun itu sudah mencetak rekor bersejarah dengan mengantarkan Maroko lolos ke babak perempat final untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Walaupun sering dibicarakan karena bermain defensif, tapi Walid nggak memperdulikan hal itu. Dia percaya kalau taktiknya akan berjalan dengan baik. Khusus untuk Ronaldo, Walid yakin kalau pemain 37 tahun itu akan menjadi beban mental untuk skuadnya. Walid mendoakan agar Ronaldo nggak bermain pada laga menghadapi timnya. Menang dramatis lawan Portugal. Impian Walid Regragui ini pun seakan terwujud pada pertandingan babak perempat final. Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan dan skuad Singa Atlas menghentikan timnas Portugal dengan skor tipis 1-0. Pertandingan ini terasa cukup berat bagi anak asuh Walid Regragui. Pasalnya skuad Os Navegadores sudah mendominasi sejak awal pertandingan.
Saat asik menyerang, Portugal justru kecolongan lewat gol dari Youssef En-Nesyri pada penghujung babak pertama. Namun nasib sial datang kepada Walid Khedira yang baru masuk di pertengahan babak kedua. Alasannya pemain yang membela SSI Bari ini dihadiahi kartu merah oleh wasit di masa injury time. Namun hingga wasit meniup peluit panjang, skor masih bertahan untuk keunggulan Maroko. Ketangguhan lini pertahanan skuad Singa Atlas juga patut diacungi jempol di laga ini. Pasalnya Portugal punya dominasi tinggi dengan 74% penguasaan bola. Hasil ini membuat Maroko mewujudkan impiannya sebagai tim dari Afrika pertama yang berhasil lolos ke babak semifinal. Nantinya skuad Singa Atlas akan berhadapan dengan lawan tangguh yakni tim nasional Prancis. Bagi timnas Portugal ini adalah hasil yang sangat menyakitkan. Salah satu orang yang paling terpukul dengan kekalahan ini yakni Cristiano Ronaldo. Mega bintang asal Portugal ini kedapatan menangis pasca pertandingan. Dia terlihat terburu-buru menuju ruang ganti sambil meneteskan air matanya. Kemenangan Maroko sekaligus mengubur mimpi Ronaldo untuk meraih gelar Piala Dunia. Sebab pemain berumur punggung 7 ini sudah menginjak usia 37 tahun. Selain Ronaldo, ini juga menjadi event 4 tahunan terakhir untuk Pepe yang sudah berusia 39 tahun. Kemenangan ini dirayakan oleh Sofiane Boufal dengan cara yang mengharukan. Pasalnya, Boufal terlihat memeluk dan mencium sang ibu sambil merayakan euforia tersebut. Sebagai informasi, ini bukanlah pertama kalinya pemain Maroko memuliakan ibunya. Sebelumnya ada Achraf Hakimi yang mencium ibunda saat Singa Atlas menang atas Belgia. Di sisi lain, kemenangan skuad Singa Atlas ini juga disorot oleh Mesut Ozil. Mantan pemain Real Madrid ini bangga karena Maroko merupakan negara Afrika sekaligus negara Muslim yang berhasil memiliki pencapaian besar. Sesumbar akan juara. Keberhasilan timnas Maroko melaju ke babak semifinal membuat Walid Regragui sangat bangga. Kemenangan ini dipersembahkan sang pelatih kepada rakyat Maroko. Pelatih timnas Maroko itu juga membocorkan alasan kenapa anak asuhnya menjadi tim yang sangat tangguh di turnamen ini. Walid bilang kalau kunci dari keberhasilan mereka adalah kepercayaan. Para pemain juga bermain dengan perasaan rendah hati dan memberikan segalanya untuk Piala Dunia kali ini. Begitu juga dirinya yang berjuang mati-matian demi menyiapkan strategi terbaik. Selain itu, kemenangan atas Portugal ini juga meningkatkan kepercayaan diri skuad Singa Atlas. Bahkan Walid menyebut kalau Maroko sekarang adalah favorit juaranya. Pelatih asal Maroko ini senang skuadnya berhasil tampil pada level tertinggi. Ini adalah saat yang tepat bagi timnas Maroko untuk memecahkan rekor-rekor baru lainnya. Target baru Walid adalah menjadi negara dari benua Afrika pertama yang menjuarai Piala Dunia. Di sisi lain, Walid juga menanggapi orang-orang yang menyebut dirinya berlebihan. Menurutnya, jika benar-benar mempercayai impian, hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Apalagi kalau dibantu dengan doa ibu yang sudah terbukti manjur untuk diberikan jalan yang terbaik. Itulah ulasan kronologi timnas Maroko yang cetak sejarah baru di Piala Dunia 2022. Bagaimana pendapatmu? Apakah Maroko akan menjuarai Piala Dunia kali ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.